Bu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagian apa? Sekarang bagian apa? Abang barengan sama itu. Surat bab 4. Surat Al-Fil. Ada yang mau baca? Ya silakan baca. Dengerin yang lain sambil dilihat bukunya ya. Ya. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah. Mereka ingin menguasai Ka'bah, tapi Allah menghalanginya. Kisah ini dijelaskan dalam firman Allah. Nabi Muhammad yang mulia mengikuti ajarannya, termasuk perintah kepada Rasul. Ya. Oke, surat Al-Fil ini membahas tentang pasukan gajah. Pasukan gajah itu bertepatan dengan kelahirannya Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal surat Al-Fil, oke ya. Coba diperhatikan bukunya. Surat Al-Fil diturunkan sesudah surah Al-Kafir. Nanti kalau ada yang penting boleh digaris bawahi ya. Surat Al-Fil menempati urutan yang ke 105 di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Fil termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah ya. Surat Al-Fil berjumlah 5 ayat. Nama surah ini diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama dari surah Al-Fil. Yang artinya apa? Yang artinya udah digaris bawahi. Ya, kalau ada tugas nanti di situ tinggal dilihat tanda yang sudah digaris bawahi. Pada surah Al-Fil Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kegagahan pasukan gajah ya. Yang dipimpin oleh raja apa? Raja Abraha. Di garis bawahi. Mereka datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, namun usaha Raja Abraha dan pasukan tidak berhasil. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan mengirimkan pasukan burung ababil. Burung-burung tersebut membawa batu panas dari neraka yang melempari pasukan. Nah ya, jadi di dalam surah Al-Fil ini ada yang namanya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, mereka itu datang ke Mekah untuk menghancurkan. Nah, jadi pengen menghancurkan Ka'bah yang sudah dibangun oleh Nabi. Yang sudah dibangun oleh Nabi. Ada di mata pelajaran akidah akhlak. Udah dijelasin sama gurunya. Apa? Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim dan siapa Nabi Ismail? Anaknya Nabi Ibrahim. Nah, ya kan? Jadi Ka'bah sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya kan? Kemudian dijaga oleh belum ya? Oke. Dijaga sampai akhirnya ada masa kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi pada masa-masa Nabi Muhammad mau lahir ya, itu sekelompok pasukan daripada pasukan Raja Abraha ya. Nah, akan menghancurkan Ka'bah, bakal dihancurkan oleh itu pasukannya Raja Abraha. Kemudian Allah mengirimkan apa? Allah mengirimkan apa?
burung ababil. Burung ababil, nah kan burung-burung tersebut membawa batu-batu panas dari neraka dan melempari pasukan. Nah, di sini salah satu kita mengenal surah Al-Fil ya. Kita baca suratnya bareng-bareng. Udah bisa? Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fafa'ala rabbuka terus kaidahum wa arsala tayran ya. Itu surat Al-Fil ya, surat pendek. Nah, di sini ada terjemahnya juga. Kita perlu tahu apa arti daripada surah Al-Fil. Coba ayat pertama apa artinya? Ya, terus yang kedua. Ya, jadi saking panasnya batu-batu itu ya. Jadi sampai akhirnya para prajuritnya siapa? Raja Abra itu sampai habis. Ya. Nah, kemudian kita perlu tahu nih apa sih lebih dalamnya kandungan daripada surah Al-Fil nih. Coba perhatikan ya. Peristiwa turunnya surah Al-Fil bertepatan dengan tahun gajah. Tahu kan? Pernah dengar kan? Kelahiran Nabi termasuk tahun gajah ya. Pernah dengar nggak? Iya. Nah, karena itu tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah atau Al-Fil. Surah Al-Fil menjelaskan tentang adanya sekelompok manusia tidak menyukai keberadaan Ka'bah ya, yang selalu ramai gitu kan. Terus Ka'bah selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang untuk ibadah dan berdagang. Jadi di Mekah itu jadi pusat tujuannya para manusia di Mekah waktu itu. Ya, mungkin ada yang berdagang di situ banyak ya, kayak pasar ya, mungkin gitu kan. Terus banyak orang yang beribadah di Ka'bah gitu ya. Jadi Mekah itu jadinya pusat berkumpulnya manusia. Kalau kita mah kalau di sini kayak main di alun-alun gitu kali ya. Ya kan, ada yang main ya, ada yang ngopi di alun-alun ya kan. Siapa yang suka main ke alun-alun? Di sini ada alun-alun Pamulang kan? Apa ada alun-alun apa lagi? Hah? Berigi. Pondok Aren. Ibu belum pernah deh. Pondok Aren ya. Terus nah, di situ kan ada
kalau di alun-alun tuh kan ada tempat bermain anak-anak ya, ada banyak jajanan ya, ya kan, banyak tempat-tempat duduk yang enak gitu kan. Nah, mungkin Mekah juga jadi pusat tujuannya para manusia. Ada yang mungkin mau belanja ke Mekah karena di situ banyak orang dagang ya kan. Terus ada tempat ibadah gitu ya. Nah, jadi selalu ramai. Manusia itu selalu datang ke situ gitu kan. Jadinya di sini tuh siapa? Raja Abraha itu nggak suka gitu kan. Makanya, iya, bobo. Makanya Ka'bah itu bakal dihancurkan oleh Raja Abraha gitu. Kemudian Ka'bah selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang untuk ibadah dan berdagang. Salah satu yang tidak suka yaitu Abraha, gubernur dari negara Yaman, ya kan? Jadi pemimpin di Yaman gitu. Kemudian ia datang bersama pasukannya dengan mengendarai gajah. Gajah kan besar-besar banget ya. Kebayang nggak kalau gajah ke situ? Misalnya ke sekolah deh, ke lapangan. Mungkin ada 3 gajah aja kan udah nggak muat ya, saking gedenya. Terus kita juga takut ya ngedeketin gajah, ya kan? Takut keinjek. Iyalah. Terus, nah Abraha terhadap mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah, ya kan? Abraha berharap dengan hancurnya Ka'bah maka orang-orang Arab akan beribadah di gereja ya yang telah ia bangun sebelum datangnya Abraha dan pasukannya ke Mekah. Kakek Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib itu adalah kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdul Muthalib bertawaf, ya kan, bertawaf dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa agar Ka'bah dilindungi dari Abraha dan pasukannya. Sudah menjadi kewajibannya sebagai penjaga tempat suci untuk berdoa dan berusaha melindungi doa dan permohonannya dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah doang yang bisa mengabulkan doa ya, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan siapa nih? Kedatangan Abraha bersama pasukannya. Terus ya jadi Allah itu murka menunjukkan kekuasaan. Iya, karena kita balik lagi kepada masa kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika apa? Muazzin ya. Ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak bernama Ismail ya. Itu anak Nabi Ibrahim kesayangan anak kesayangannya Nabi Ibrahim nih. Ada ya di Akidah Akhlak ya. Udah selesai belum? Belum selesai. Nah, jadi ketika pada zamannya itu Nabi Ibrahim sudah dewasanya anaknya siapa namanya? Sudah dewasalah Nabi Ismail ya kan. Kemudian Allah perintahkan mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun. Di situ kan sudah jelas bahwa Ka'bah itu adalah perintah dari Allah untuk dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi
Yang ngantuk boleh berdiri. Ya, itu kan Ka'bah itu kan diperintah oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dibangun. Ya, itu bukan buatan manusia, melainkan buatan dari Allah ya, yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Artinya Ka'bah itu langsung perintah dari Allah untuk dibikin, kan ya gitu ya. Masa mau dihancurkan oleh manusia? Ya, sedangkan yang nyuruhnya aja langsung Allah untuk membuat Ka'bah. Maka ketika mau dihancurkan oleh raja siapa? Abraha, ya Allah murka, marah. Ya, kalau kalian lagi main, punya mainan bikinan kalian, kalau dihancurkan oleh orang yang nggak dikenal gitu, marah nggak? Atau dihancurkan oleh saudara gitu, temennya, marah nggak? Marah ya. Kita sudah susah payah bikin kan, dihancurkan kan gitu. Apalagi Allah ya sudah membuat Ka'bah dihancurkan oleh Abra itu siapa kan? Iya, malah di sini menjadi orang jahat kan, Raja Abraha itu ya. Allah murka dan menunjukkan kekuasaannya. Tatkala pasukan gajah itu memasuki kota Mekah, ya. Tatkala itu ketika atau hampir masuk gitu ya. Nah, masuk ke Mekah nih pasukan siapa? Pasukan Abraha nih mau masuk ke Mekah. Tiba-tiba langit menjadi, bayangin ya, di zaman kita tiba-tiba langit gelap. Kaget ya. Ada apa ini? Kalau mau hujan pun sedikit-sedikit ya, dari mataharinya hilang, terus kemudian ketutup awan yang nggak begitu abu-abu, kemudian jadi abu-abu, kemudian langsung gelap kan gitu. Jadi ada stepnya, nggak langsung gelap kan, enggak ya, nggak langsung hitam kan. Nah di sini langsung gelap menjadi gelap. Kemudian datanglah burung apa? Burung ababil yang berbondong-bondong. Kaget ya pas ya, ini burung dari mana gitu ya. Nah burung-burung itu kemudian datang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang membawa batu di kakinya gitu ya, di kakinya dijepit kali kan. Pernah lihat burung bawa sesuatu kan, pasti di kakinya gitu ya. Nah, membawa batu panas dari neraka yang dijatuhkan dan dilemparkan ke pasukan gajah. Pasti gajahnya ngamuk ya, kebayang nggak? Pasti gajahnya ngamuk. Kalau udah ngamuk gimana keadaan manusia? Kayak semut. Kalau kita aja melihat semut kecil ya. Nah mungkin manusia kayak semut kali ya sama gajah, keinjek ya apa ke banting gitu ya. Pasti gajahnya ngamuk nih. Tuh mereka datang membawa batu panas dari neraka yang dijatuhkan dan dilemparkan ke pasukan gajah tersebut. Ya, batu panas dari neraka yang dinamakan Nah, kalau ditanya batu panas dari neraka yaitu batu. Nah, kalau pengen inget, pengen tahu ya, biar nggak baca banyak, di garis bawahi. Nah, berarti batu panas itu takutnya ada di ulangan. Batu panas dari neraka adalah batu sijil ya. Nah, itu memorak-porandakan, atau dalam bahasa kita tuh menghancurkan. Menghancurkannya itu udah berantakan banget gitu. Iya. Porak-poranda tahu? Sudah udah udah hancur banget gitu ya. Pasukan gajahnya. Jadi batu panas itu mengacak-acakan pasukan gajah. Gajahnya ada yang lari. Ya. Ada yang mungkin jatuh,
Kebayang nggak gajah ngamuk semua, gajah di lapangan ngamuk, ya kan? Udah nggak kebayang pasti gimana keadaan di situ. Kemudian sebagian besar mereka mati karena kalau dari batu dari neraka itu udah pasti panas. Kita aja yang ketetel api udah melentung ya, apalagi dari neraka gitu kan, udah pasti panas banget gitu kayaknya. Nah, ada yang mati gajahnya tuh, tubuhnya hancur berkeping-keping tuh. Padahal segede gajah oleh batu dari neraka sampai tuh baca. Sampai hancur berkeping-keping. Seperti kalau udah hancur berkeping-keping tuh seperti dibom. Iya, seperti kaca gitu kan ya. Atau seperti dibom. Gimana kalau keadaan suatu daerah dibom tuh? Pasti berantak. Kalau sama api mungkin hangus habis ya. Kalau itu porak-poranda itu masih ada tapi berantakan gitu. Paham nggak? Paham nggak? Iya, ya kan? Hancur berkeping-keping. Berkeping ya seperti sudah jadi inilah butiran-butiran gitu ya. Itu oleh batu sijil gajah itu hancur berkeping-keping, masya Allah. Bagaikan daun yang dimakan habis. Ya, habis tidak ada yang utuh. Ya. Iya, daun kalau udah dimakan ulat habis kan? Habis ke batang-batangnya gitu. Daunnya itu. Nah, di sini habis. Tidak ada yang utuh, semuanya hancur ya. Pasti mati kan? Kemudian bersamaan dengan peristiwa itu lahirlah seorang utusan Allah Subhanahu. Siapa beliau? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada surah Al-Fil ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada seluruh manusia agar tidak menjadikan dirinya berbuat dan bertindak sewenang-wenang kepada orang lah. Iya, nggak boleh tuh, nggak boleh bersikap Kalau sombong ujungnya rugi, apalagi sombongnya sampai ngejek-ngejek orang, ya. Seakan-akan kita paling keren, seakan-akan kita paling bisa, ya. Karena pada dasarnya manusia itu butuh manusia dan butuh Allah. Maka kalau nggak mau sombong, banyak berdoa. Kita manusia itu butuh doa, meminta kepada Allah, minta kesehatan ya, minta minta umur biar kita bisa meraih cita-cita kan gitu ya. Nah, jangan sombong. Kalau ada temennya butuh bantuan, dibantu. Mungkin suatu saat nanti kita butuh bantuan. Nanti kalau kita nggak sombong, dibantu balik sama siapa? Temannya gitu ya. Iya, ini Raja Abraha nih, mentang-mentang dia menguasai karena katanya gubernur di Yaman, ya. Nanti dulu, mungkin ada di temennya yang jatuh. Nanti dulu ya. Nah, jadi ketika Abraha ini sombong, apapun yang dia punya merasa milik dia semuanya. Ya, karena berkuasa akhirnya sampai di titik pengen menghancurkan Ka'bah gitu, karena dia kuasa gitu. Tapi kan karena ada Allah, karena Raja Abraha itu adalah manusia juga, jadi nggak ada apa-apanya. Maka kalau sombong ada balasannya ya pedih gitu kan, dibalas sama Allah sampai akhirnya mati porak-poranda pasukan gajahnya gitu ya.
Nah, ini perlu nih kita pahami gitu kan. Kemudian nih, nah, tidak bersikap bersewenang-wenang gitu kan, apalagi sama teman ya. Jangan kalau senggol aja, kalau jalan senggol ya. Terus sampai nendang temen kan nggak boleh, jangan sewenang-wenang, takutnya ada yang bales ya. Kalau nggak dia yang balas temennya, ya mungkin siapa gitu yang balas, pasti ada balasan ya. Semua perilaku kita itu ada balasannya, baik dibalas baik, kurang baik dibalas kurang baik. Jadi suatu saat melakukan apa hal yang nggak baik, pasti balas lagi, ingat itu ya. Nah, karena orang yang sombong akan dihancurkan seperti pasukan gajah tersebut hanya dengan mengirim burung. Allah cuman mengirim burung langsung kan. Gimana kalau dikirim gajah lagi dari langit? Repot. Cuman Cuman dikirim burung udah hancur gitu ya. Nah, orang yang menghindari akhlak tercela, ia termasuk cinta kepada diri sendiri. Kamu kalau sayang sama diri sendiri, jauhi hal yang kurang baik. Nih, hal yang tercela itu kurang baik gitu ya. Nah, kalau misalnya sayang sama diri sendiri, ya berbuat baik pada orang lain, nanti kebaikan itu datang lagi kepada diri kita gitu ya. Paham? Nah, kita langsung ke simpulan nih. Memahami isi pokok atau kandungan surah Al-Fil ini, kita berharap dapat mendorong keimanan yang lebih kuat ya. Terus Subhanahu wa ta'ala. Terus ya. Ya, jadi ya ini di dalam kandungan surah Al-Fil ini ya, intinya kita itu disuruh untuk selalu ingat kepada Allah, selalu berbuat gak boleh sombong, tawakal. Terus kita juga harus rendah hati, gak boleh sombong, gak boleh kita merasa paling benar ya. Daud bercanda apa memang serius? Bercanda, tapi kan bercandanya kurang bagus ya, bisa merugikan orang ya. Nah, berarti jangan lagi diulangi. Bercanda itu sesuatu yang sama-sama seru, tidak merugikan. Kalau bercanda menurut kamu tapi orang lain merasa keejekan, itu juga bukan bercanda, jadinya kayak ngejek ya. Iya kan? Paham? Iya, kalau bercanda itu sama-sama seru ya, bisa ketawa itu namanya bercanda. Kalau bercandanya ya begitu, namanya mengejek gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke, mungkin minggu depan boleh ditugaskan ya. Minggu depan nanti ditugaskan ya.
Oke, kalau sudah dipahami, tidak ditanyakan, minggu depan kita sudah masuk penugasan. Sampai sini. Aku tutup ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.